Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Dari tadi saya nanya terus soal koalisi perubahan. Mungkin saatnya saya tanya soal koalisi Indonesia Bersatu, Bu Hetifah. Bu Hetifah, tadi muncul juga ya, ketum masing-masing partai juga digadang-gadang atau ada suara dari kader untuk mendukung, termasuk ketum Erlangga Hartarto. Kira-kira tadi dengan narasi masih boleh kok ada partai lain yang bergabung. Ini mau diukur bagaimana, seberapa solid KIB kalau memang pakai tolak ukur tadi, kami sudah punya bakal capres, kami sudah punya kesepahaman. Kalau KIB sudah sampai mana, Bu Hetifah? KIB kita itu mendukung tentu saja satu proses yang tidak terburu-buru, gitu ya, dicermati secara berhati-hati dan kemudian juga mencari momentum yang tepat. Nah, oleh sebab itu kalau saya lihat ya tadi dari pembicaraan tadi, tentu saja KIB ingin nanti mendapatkan capres dan cawapres yang terbaik, dan tentu saja ini juga memberikan peluang kepada partai-partai yang lainnya juga gitu untuk ikut mensupport ataupun terlibat bergabung, gitu ya, termasuk Nasdem. Nah, ini yang menarik memang tadi kalau bicara soal chemistry ya, walaupun tadi Kang Gunggun ini juga guru kami kalau di Golkar soal komunikasi politik ya, tetapi saya merasa bahwa itu juga berpengaruh gitu. Tadi nampak ya, kelihatan gitu bagaimana rintangan komunikasi itu sama sekali tidak ada ya antara Pak Erlangga dengan Bang Surya Paloh ini ya. Betul-betul kelihatan bahwa dalam hal apapun gitu ya mereka bisa terbuka dan belak-belakan. Jadi ada satu kemudahan ya di dalam proses komunikasi, dan saya kira secara simbolik ini juga menunjukkan bahwa prospek untuk bergabung ya sangat besar juga ini di masa pencapresan ini. Nah, sementara KIB sendiri membuka diri, gitu kan, membuka diri, tidak ada satu kesepakatan bahwa hanya bertiga, gitu kan. Semakin banyak yang bisa mensupport, semakin kuat koalisi ini. Nah, yang menarik juga kan mungkin kita lihat ya di dalam perkembangan atau diskusi terkait pemilu 2024 yang semakin dekat ini, disadari misalnya proses atau sistem pemilu apa yang dipilih, apakah ini proporsional terbuka atau tertutup, itu juga menjadi satu hal yang mungkin perlu didiskusikan secara mendalam oleh partai-partai politik yang ada. Dan salah satu kesamaan juga gitu antara Golkar dan Nasdem adalah kesepakatan bahwa sistem proporsional terbuka lah yang akan didorongkan, karena itu yang mungkin lebih dianggap bisa mencerminkan proses demokratisasi yang akan kita usung ke depannya. Nah, jadi dicari kesamaannya terus tuh dari tadi tuh, nggak dicari maksudnya perbedaannya gitu. Jadi kita sangat optimis dengan pertemuan tadi. Bu Hetifah, kalau istilah anak sekarang lebih banyak nyambungnya lah kalau antara Partai Nasdem dengan Partai Golkar. Tetapi kan lagi-lagi ketika tadi beberapa faktor yang disebutkan oleh Kang Gunggun bahwa sudah salah satunya adalah penentuan siapa yang bakal menjadi capres, siapa yang bakal menjadi cawapres, bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan dan lain-lain. Kita cobalah ke poin pertama soal bakal capres. Ini bakal buntu lagi nggak ya? Karena kan Nasdem sudah punya bakal capres yang dideklarasikan secara terbuka, yaitu Pak Anies Baswedan. Ketum Erlangga juga, ketum Golkar Erlangga juga disuarakan oleh banyak kader. Kalau tadi sih, karena tadi ya yang dicari adalah kesamaan gitu. Jadi kita tuh merasa bahwa segala peluang masih bisa berlangsung gitu. Jadi tidak ada kata final di dalam politik itu. Nah, jadi menariknya gitu ya, termasuk juga Nasdem, rasanya tuh tidak seperti mengemukakan bahwa kami sudah final mengusung ini dan silakan kalau Golkar tertarik gitu ya. Tetapi saya membacanya berbagai kemungkinan masih bisa terjadi untuk Partai Nasdem. Kalau misalnya kita menggunakan narasi Bu Hetifah tadi, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Kita tahu ya Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai sudah mendeklarasikan bakal capres, yaitu Anies Baswedan. Kalau memang harus berubah arah di tengah jalan, ada potensi berubah arah di tengah jalan, ini bisa memberikan insentif elektoral yang positif atau justru negatif untuk Nasdem dan partai calon koalisinya, yaitu Partai Demokrat dan PKS, atau bagaimana? Jangan dijawab dulu Kang Gunggun. Kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.